Baik, nama Yovita Sari, NIM 19104168853, kelas A1 Manajemen Pagi, mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis, dosen pengampu Adi Mursalin SEMM. Baik, di sini saya akan menjawab tugas diskusi yang diberikan oleh Bapak Adi Mursalin SEMM. Dan soal yang pertama yaitu bagaimana dukungan manajemen atas keseimbangan kehidupan kerja karyawan membantu keuntungan perusahaan. Jawabannya, di bidang sumber daya manusia, empati dari pihak organisasi merupakan faktor kunci dalam membantu karyawan mencapai keseimbangan. Perusahaan yang menunjukkan empati dan bekerja dengan rajin untuk menyediakan waktu pribadi bagi semua karyawan cenderung menempati posisi teratas dalam draft keseimbangan kehidupan kerja, dan karyawan untuk perusahaan ini menunjukkan lingkungannya kerja yang adil dan fleksibel. Soal yang kedua, apa yang dapat dipelajari organisasi lain dari blok HNR dalam hal menawarkan fasilitas karyawan yang mendorong waktu pribadi untuk pekerja bahkan selama musim pajak yang sibuk? Jawabannya, dalam dunia ketika tidak ada yang jauh dari teks atau menemukan waktu untuk keluarga dan pekerja bisa jadi sulit, terutama di industri layanan pajak yang sangat didorong oleh jadwal untuk sebagian besar tahunan ini, membuat komitmen untuk membantu pekerja mencapai keseimbangan kehidupan kerja yang sehat tidak hanya membantu karyawannya, tetapi juga membantu HNR Blok mempertahankan pekerja di pasar tenaga kerja yang ketat di mana individu terus memiliki pilihan ketika datang ke tempat dan untuk siapa mereka ingin bekerja. Soal yang ketiga, tentukan komponen lingkungan bisnis internal dan eksternal. Jawabannya, komponen lingkungan bisnis internal. Lingkungan internal terdiri dari kondisi dan kekuatan dalam suatu organisasi yang mempengaruhi manajemen organisasi. Aspek lingkungan internal meliputi misi organisasi, budaya perusahaan, pemilik dan dewan direksi, karyawan, unit lain dari organisasi, dan serikat pekerja lain. Dan yang kedua yaitu komponen lingkungan bisnis internal. Faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan dari luar batas organisasinya. Tentu saja batas yang memisahkan organisasi dari lingkungan eksternalnya selalu tidak jelas dan tepat. Misalnya, pemegang saham adalah bagian dari organisasi, tetapi dalam arti lain mereka adalah bagian dari lingkungannya. Dan soal yang keempat yaitu faktor-faktor apa dalam lingkungan ekonomi yang mempengaruhi bisnis? Jawabannya, yang pertama faktor demografis, dan yang kedua faktor ekonomi, yang ketiga faktor sosial, dan yang keempat faktor politik, dan yang kelima faktor ekonomi, dan yang keenam faktor global, dan yang ketujuh faktor alam. Soal yang kelima, mengapa pergeseran demografis dan perkembangan teknologi menciptakan tantangan dan peluang baru untuk bisnis? Jawabannya, karena faktor demografis biasanya digunakan untuk membedakan kelompok pelanggan saat ini atau pelanggan potensial. Faktor-faktor ini mudah dimengerti dan diukur sehingga mudah digunakan dalam perumusan strategi. Faktor demografis termasuk juga usia, jenis kelamin, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, pendidikan pekerja, pendapat, agama, ras, dan kebangsaan. Ini adalah akar dari banyak perubahan dan masyarakat. Faktor demografis mempengaruhi dan memengaruhi semua industri, baik secara positif maupun negatif. Sekian dan terima kasih.